Selamat pagi nak, apa kabarmu? Anak-anak mem yang baik, yang cantik, yang ganteng. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya nak. Salam sehat. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk pada tema 3, subtema 2. Untuk hari ini pembelajaran kelima ya nak. Selamat menyaksikan. Nah, kita mulai dari muatan IPS. Untuk muatan IPS hari ini materinya adalah ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup gantung ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, berikut contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama, ayam. Karakteristiknya, ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya berada di dataran rendah. Kita lanjut yang kedua, bebek. Karakteristiknya, bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang di perairan. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Yang ketiga, kelinci. Karakteristiknya, kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat sehingga mampu melompat di darat. Makanan kelinci adalah wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Nah, yang keempat, ikan. Karakteristiknya, ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis ya nak, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Sementara ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Nah, air payau itu nak, campuran air laut dan air tawar. Ikan dimanfaatkan sebagai makanan. Ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan atau ikan hias, yang biasanya ditempatkan di akuarium atau di kolam ikan. Kita lanjut yang kelima, ada cicak. Karakteristiknya, cicak hidup di darat, lebih tepatnya di dinding. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding. Cicak mempunyai lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Yang keenam, kelelawar. Karakteristiknya, kelelawar hidup di darat, yaitu di tempat yang gelap seperti atap rumah dan gua.
Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan peka menerima bunyi pantul. Kelelawar termasuk hewan nokturnal, yaitu melakukan kegiatan pada malam hari. Nah, yang terakhir, bunglon. Kamu pernah melihat bunglon, Nak? Seperti ini ya, Nak. Karakteristiknya mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya untuk melindungi dirinya dari musuh. Perhatikan gambar ini, Nak. Nah, di sini bunglon mengubah warna kulitnya menjadi warna hijau sesuai dengan tempat sekitarnya, sehingga dia dapat melindungi dirinya dari musuhnya. Seakan-akan dia tidak kelihatan, kan, Nak? Nah, itulah dia muatan IPS, ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Nah, kita lanjut ke muatan SPDP, karya seni mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan bahan berukuran kecil dan sejenisnya untuk ditempel pada sebuah bidang. Bahan yang bisa digunakan dalam membuat mozaik diantaranya potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, pecahan keramik, dan lainnya. Contoh karya seni mozaik, perhatikan gambarnya ya, Nak. Nah, yang ini dari bahan potongan kertas origami. Nah, yang kedua ini adalah mozaik dengan bahan pecahan keramik. Dan yang terakhir adalah mozaik dengan bahan biji-bijian. Seperti ini ya, Nak. Langkah-langkah membuat mozaik dengan bahan biji-bijian. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu biji-bijian, kertas A4, dan lem. Untuk alat yang digunakan berupa pinset, pensil, dan kuas. Yang kedua, membuat pola di kertas A4. Seperti ini ya, Nak, kita buat polanya terlebih dahulu. Yang ketiga, oleskan lem pada bidang gambar. Setelah kita membuat pola, kita akan mengoleskan lem agar mudah untuk kita tempel nanti ya, Nak. Yang keempat, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, saat menempel, kita bisa menggunakan alat berupa pinset ya, Nak. Yang kelima, perhatikan komposisi warnanya. Nah, seperti ini ya, Nak, hasil akhirnya menjadi indah kan? Apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Nah, mozaik karya seni yang indah. Setelah kita membuat mozaik, kita dapat mengapresiasi karya tersebut. Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya. Bisa berupa pujian. Nah, itu ya, Nak, pembelajaran SPDP kita seputar mozaik. Yang menjadi tugas kamu untuk hari ini tidak ada ya, Nak. Tapi ingat, tugas mozaiknya diantarkan minggu depan ya. Jangan lupa untuk dibuat semenarik mungkin. Ya, Nak. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap rajin dalam belajar. Salam dari Mem.